Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa saudara. Ya, kurang lebih 2 bulan saya harus berhenti dari semua kegiatan karena gangguan jantung saya. Oleh anugerah Tuhan semuanya sudah baik oleh karena doa-doa umat Tuhan. Saya bersyukur, saudaraku, hidup adalah perjalanan. Ya, dan perjalanan kita kadang-kadang naik sepeda, kadang-kadang naik mobil. Mana yang lebih berbahaya? Naik sepeda atau naik mobil? Apalagi mobilnya itu mobil yang cepat sekali. Nah, kalau saudara berjalan di jalan raya, ada gunung-gunung berkelok-kelok, apa yang saudara harus lakukan? Memperhatikan. Benar, tanda-tanda. Ini sekarang nanti akan belok tajam. Ini nanti akan turun tajam. Saudara harus dapat memperhatikan. Jikalau kita nyetir memperhatikan handphone, wah apalagi jalan berkelok-kelok, pasti masuk jurang. Nah begitulah hidup ini. Tuhan memberikan yang namanya firman. Firman Tuhan ini semuanya disebut firman nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu suku perkataan Tuhan memberitahu apa yang akan datang. Yang pasti terjadi. Nah ini saudara harus betul-betul memperhatikan. Ya, supaya kita bisa kuat. Walaupun menghadapi masalah hidup. Saya sudah berkali-kali mau mati. Bukan cuma kali ini, berkali-kali. Ya, tapi Tuhan selalu meluputkan. Saudara, surat 2 Petrus 1 ayat 19 mengatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan, dikuatkan. Oleh apa? Oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya. Nah ini suatu himbauan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan. Berapa banyak di antara saudara kalau mendengar firman Tuhan. Lalu ya begitu saja. Coba pulang. Coba kalau bisa dicatat. Ya saudara mendengar, dicatat. Nanti dipelajari. Nah itu memperhatikan firman. Kenapa? Karena firman ini memberitahu kepada saudara hidup ke depan. Hidup ke depan ini hidup kekal. Wah, kalau terus senang atau susah selamanya. Nah, ini kita mesti hati-hati. Setelah mati, kita nggak bisa mengubah. Selama hidup, kita masih diberi kesempatan untuk memperhatikan. Ya, ini betul-betul harus kita benar-benar. Saya ingin supaya jemaat Tuhan di gereja Alpha Omega ini betul-betul memperhatikan. Ya, saudaraku, memperhatikan. Kata memperhatikan itu artinya pegang pikiran. Jadi kamu pegang pikiranmu itu mesti ke arah perkataan Tuhan. Jangan sampai goyang. Ya, pikiranmu harus kau arahkan untuk yang akan datang. Banyak orang mikirkan yang sekarang. Memang juga perlu, tapi porsinya sedikit saja. Hal-hal sekarang materi itu porsinya jangan terlalu besar. Boleh dan harus kita hidup dalam sekarang dan nanti. Tapi yang nanti itu yang kekal. Ya, saudaraku, jadi saudara ini mesti pegang pikiranmu dengan percaya perkataan Tuhan, melihat ke depan.
Jadi pertanyaannya, ke arah mana pikiran Anda sudah fokuskan? Semua kita hidup pasti ada problem. Ada orang hidup tanpa problem? Tidak pernah sakit? Sakit perut? Sakit pinggang? Sakit mata? Macam-macam. Ya. Tapi saudara jangan arahkan kepada sakit, kepada problem, kepada keuangan. Coba percaya janji-janji Tuhan. Hari ini adalah firman Tuhan berjudul hadapilah tantangan-tantangan hidup. Jadi saudara mesti menghadapi. Contohnya pandemi ini. Kita mesti menghadapi fakta hidup. Karena kata Tuhan, dunia ini sudah dikuasai si jahat. Jadi berada dalam dosa. Yang menguasai dunia ini bukan Tuhan. Si jahat, iblis. Karena Adam, dia makan buah pengetahuan. Dia jual haknya untuk menguasai dunia. Dan dikuasai oleh iblis. Sudah lihat gambar ini? Ini adalah pacuan kuda. Ya, orang-orang kaya biasanya memelihara kuda. Tapi orang kaya tidak mau menjadi penunggang kuda. Mereka cuma melihat, senang kalau kudanya menang. Dia mesti memelihara yang namanya joki. Orang ini. Orang ini mungkin tubuhnya kecil, sudah lihat tubuhnya. Kudanya besar. Ya. Tapi kuda ini lalu dipertandingkan lewati rintangan-rintangan yang sulit-sulit. Tapi bisa. Nah kalau bisa semua menang. Jadi hebatnya si joki ini, dia badannya kecil tapi bisa menguasai, yaitu kuda yang kuatnya bukan main. Betul enggak? Secara dengan kuda mana yang lebih kuat? Kuda. Jadi gambaranku, joki ini gambaran spiritmu, rohmu. Rohmu itu kecil, tapi powerful. Asal bisa mengendalikan. Jadi kehebatan si joki ini tergantung dari tangannya. Nah kuda ini hebat, kekuatannya besar. Tapi dia mesti dikendalikan dengan apa? Dengan yang namanya kekang. Ya, dan tergantung daripada joki ini. Nah, kuda ini gambaran tubuh saudara. Tubuh saudara ini nafsunya besar. Benar. Makan kadang-kadang enggak kira-kira. Makanannya orang dimakan. Ya toh, di dunia ini. Usaha yang kecil-kecil habis dengan apa? Dengan Alfamart dan sebagainya. Yang gede-gede. Apalagi yang lebih gede lagi. Yang gede-gede nyaplok terus. Ini fakta hidup dalam dunia. Jadi saudara mesti menghadapi tubuhmu ini yang harus engkau handle. Yang harus engkau kendalikan. Karena tubuh ini tubuh dosa. Ini yang bahaya. Ya. Karena itu hidup dalam dunia yang berdosa ini penuh dengan derita. Sekarang sudah dengar Rusia perang sama Ukraina. Ini bikin harga naik semua. Benar gak? Gara-gara apa? Ambisi. Nggak mau kalah. Jadi memang kita ini mesti mempunyai kunci kekuatan. Di mana kunci kekuatan kita? Kalau kita bergaul, bersekutu dengan Allah yang maha kuat. Karena itu semua anak-anak Tuhan di tempat ini jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan kematian. Karena Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan mati pun akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Saudara mesti yakin itu. Ya. Jadi ingat keberhasilan saudara itu berhenti tadi malam. Kalau engkau ingat-ingat saya dulu. Yang penting itu sekarang gimana. Dulu saya sehat loh. Ya waktu kecil semua kita sehat. Kalau sudah tua, inilah, itulah.
Betul? Jadi kesehatanmu berhenti tadi malam. Hari ini gimana? Hati-hati makannya, betul enggak? Kalau makanmu sembarangan, ya ke depannya engkau sakit. Jadi tiap hari kita menghadapi masalah baru. Nah inilah pengalaman dari seorang raja yang namanya Raja Asa. Dia menang. Karena dia waktu itu bersandar pada Tuhan. Menghadapi tentara waktu itu 1 juta. Bayangin. Sekarang saja negara-negara jarang yang punya tentara 1 juta. Ini zaman dulu ini. Tentaranya 1 juta. Bisa dikalahkan. Tapi setelah dikalahkan masih ada masalah yang berikut. Nah, jadi kemenangan yang lalu bukan jaminan untuk kemenangan yang akan datang. Ini harus kita perhatikan. Engkau sukses sekarang, belum tentu minggu depan sukses. John Maxwell berkata, keberhasilanmu berhenti tadi malam. Jadi kita mesti tahu, ke depan kita ini mesti lebih hati-hati. Lebih memperhatikan. Nah caranya bagaimana? Carilah Tuhan senantiasa. Karena Tuhan itu sandaran yang paling kuat. Ya, karena itu saudara jangan fokus kepada hal-hal dunia. Karena apa? Karena setelah itu saudara mesti mati. Semua kita mati. Kalau saudara mungkin punya ini, punya itu, bisa engkau bawa? Kalau sudah mati, orang dunia bawakan. Kalau mati dikasih, ya peti matinya dikasih pakaian, dikasih apa, kasih berlian. Waduh, sing ngambil siapa? Pencuri. Dia nggak bisa bawa. Ya, jadi ingat, kita mesti cari Tuhan senantiasa. Untuk ini nanti kita akan mempelajari kitab 2 Tawarikh 15. Ya, jadi alangkah baiknya kalau saudara itu catat nanti di rumah baca 2 Tawarikh 15. Ya, yang pertama, hadapilah tantangan itu dengan iman. Ada tulisan peringatan di sini, challenges ahead. Ke depan tantangan masih ada tantangan. Engkau sekarang mungkin bebas, tapi mungkin keluargamu ada tantangan, betul enggak? Engkau sekarang kuat, nanti ada masalah di anakmu. Selalu ada tantangan. Ya, jadi hadapilah tantangan-tantangan itu dengan iman. Dan oleh karena itu mari kita bacakan 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi. Asarya bin Oded dihinggapin roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Iya, sudah lihat fakta di Indonesia. Nggak jauh-jauh, sudah ada presiden yang baik. Apa orang senang? Semua senang? Tidak juga, betul nggak? Jadi sudah melihat, dunia ini aneh. Kenapa, Karena ada iblis yang
Kode-kode terus. Terus. Sampai nanti berhenti. Iblisnya ditangkap oleh Tuhan, dimasukkan neraka, baru berhenti. Jadi saudara jangan mengharap semua beres di depan, nanti mulus. Tapi dengan Tuhan sudah bisa mengatasi. Apapun problemmu, engkau sanggup mengatasi. Nah, seorang nabi Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus berkata begini, ada syarat, bila mana kamu beserta dengan dia, Tuhan beserta kamu. Bila mana kamu mencarinya, pasti ketemu. Bila mana kamu meninggalkannya, pasti kamu juga ditinggalkan. Jadi kalau gitu tergantung siapa sih? Kita. Sikap kita ini penting. Menentukan sikap Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, Tuhan akan mencintai engkau. Kalau engkau ibadah, tetap ibadah walaupun ada problem. Semacam sekarang ini. Banyak orang takut. Takut apa soalnya? Takut mati, betul nggak? Walaupun sudah tidak datang ke gereja, di mana-mana bisa mati. Benar? Jadi kita ini nggak boleh takut. Takut itu membuat kita mati maka. Banyak orang takut sehingga sakit-sakit. Saudaraku, ya saya melalui banyak masalah hidup. Kali ini juga masalah. Kenapa? Karena waktu dioperasi semua sudah baik, dilihat dokter plus tenaga-tenaga yang mengoperasi saya itu. Semua melihat baik. Oke, baik, sudah selesai. Untung besoknya itu dokter cek lagi dengan alat. Loh, kok lepas? Jadi jantung saya ini ada kabel gitu dikaitkan. Itu lepas. Loh kok bisa ya? Ternyata istri dari Pak Hadi Wijaya, almarhum yang sudah mati. Itu juga pernah lepas. Yang masang siapa? Dokter paling top di Indonesia. Waktu itu saya berkata, wah Tuhan, saya mau hidup bergantung sama Tuhan. Besok pagi dicek, untung dicek. Dokter berkata, loh kok bisa ya? Langsung dia berkata, 2 jam lagi saya mau operasi lagi. Wih, baru operasi, ya besoknya operasi lagi. Itu menguras tenaga saya. Saya pikir, aduh, why? Mengapa? Betul nggak? Orang kan selalu gitu ya. Mengapa? Kok begini? Mengapa istriku kena bom? Mengapa? Kok enggak orang lain? Kan gitu. Tapi itulah hidup. Saya cuma, ya Tuhan aku percaya. Aku percaya Engkau setia. Itu yang aku percaya. Karena itu sikap percaya kita, Tuhan itu tetap mau menolong. Tuhan itu setia. Walaupun kau menghadapi peperangan-peperangan dalam hidupmu, ingat Tuhanmu adalah Allah yang setia. Diulangi lagi ayat ini. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Iya. Apa penyebab masalah hidup? Karena dikatakan tanpa Allah, tanpa ajaran. Kalau tanpa ajaran jadi apa? Ya kurang ajar. Nah, sekarang ini banyak orang
Waduh, kurang ajar, betul. Ya, sudah diambil barangnya. Saya lihat video-video yang kadang-kadang dikirim. Orang baru mau beli bensin. Ya, perempuan dia ikuti. Ya, lalu baru buka. Mau turun beli bensin. Ini 2 perampok sudah mengikuti, langsung diambil. Kalau sudah diambil kan sudah. Enggak, keluar itu dipukuli. Nah itu loh. Ya sudah toh diambil, sudah selesai. Kamu sudah dapat. Kok dipukuli? Itu fakta hidup. Karena itu hati-hati ya. Zaman ini enggak ada yang namanya saudara akan wah, pasti semua mulus. Kita nggak tahu di jalan, di mana saja, di mall, betul nggak? Kenapa? Tanpa Allah, tanpa ajaran, tanpa hukum yang benar. Jadi perhatikan kalimat ini, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Loh, kok Allah mengacaukan? Piye toh? Kok Allah toh yang bikin? Bukan. Karena tanpa Allah, maka Allah itu lepas tangan. Jangan sampai saudara Allah lepas tangan dalam hidup Anda. Begitu lepas tangan, siapa yang datang? Iblis. Ayub itu dulu begitu. Ya. Karena mau diuji Tuhan, Allah mundur sebentar, langsung. Semua anak Ayub mati. Semua harta Ayub habis. Sehari loh. 10 peti mati sehari. Harta semua habis. Hari itu juga. Bayangin. Kalau Allah itu sudah mundur, iblis mengacaukan. Jadi semua kekacauan hidup itu karena umatnya tanpa Allah. Apa artinya Allah? Allah artinya pribadi yang harus disembah. Karena itu kalau saudara mau dengan Allah, sukalah apa? Sembahyang. Ayo. Saya menghadapi tantangan hidup banyak. Mau mati berkali-kali. Masih muda waktu itu. Jantung saya sudah pernah berhenti. Gara-gara itu pengaruhnya terus. Ya sampai sekarang ini gangguan. Karena saya pikir, wah dulu pernah saya hampir mati. Kenapa? Karena sakit flu nggak sembuh-sembuh. Karena selalu pergi untuk ngontrol pembangunan seteran. Kena angin lagi, sakit lagi. Terus begitu. Saya jengkel, saya minum obat banyak. 2 Naspro itu keras. Saya minum 2 supaya beres. Bukan beres tuh. Jantung saya koklok. Saya dengar sendiri loh ya. Klok. 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 Grrrr. Selama setahun keringat dingin keluar. Kadang-kadang tengah malam badan saya basah seperti X. Itu terjadi. Apa yang saya lakukan? Sembahyang. Saya berdoa, Tuhan, kalau saya memang mau mati, oke, saya siap, saya membereskan dosaku. Tapi kalau Tuhan mau pakai, perpanjang saya. Diperpanjang oleh Tuhan. Sama dengan istri saya juga gitu, kena bom. Ya Tuhan, kalau boleh saya diperpanjang. Betapa pentingnya apa sih? Sembahyang.
Jangan lupa, tiap hari sembahyang. Kedua, kenapa kekacauan? Tanpa ajaran imam, sekarang pendeta. Karena banyak orang sekarang ada masalah ini pandemi. Ya online saja. Iya kalau online-nya ibadah seperti ini. Di rumah, gitu ya. Nggak main HP, nggak minum kopi, nggak sambil nonton Pak Bekti gitu. Ya tak kalau online kan gitu ya. Nanti kalau ada tamu gimana? Yang ngurusi tamu, betul nggak? Itu gangguan. Jadi kita ini mesti suka mendengarkan firman Tuhan. Apa artinya tanpa hukum? Tuhan itu punya hukum roh. Jangan kita pakai daging, nafsu. Nah seperti kuda tadi, kudanya besar. Kita ini punya tubuh, namanya tubuh dosa. Jangan saya pikir, oh saya pendeta, saya pasti bisa. Tidak. Yang bisa mengendalikan saya itu roh Tuhan. Karena itu saya lihat dengan berita-berita pendeta-pendeta yang besar jatuh. Kenapa? Ya karena enggak mengendalikan. Karena tubuh ini terus mau apa? Mau kepenak, mau enak. Saudara, tapi ini yang indah. Ayat 4 berkata, Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Tuhan itu sering jadi tambal butuh. Tapi walaupun begitu, kalau kita susah, kita balik pada Tuhan, Tuhan kata, oke, aku tetap mengasihi kamu. Amin. Aku mau tolong, asal kamu bertobat dan mencari Tuhan lagi. Tuhan tidak tolak orang yang murtad, yang sudah jauh dari Tuhan. Kalau dia kembali, Tuhan kata, welcome. Anak terhilang itu loh, sudah ngabiskan harta orang tuanya. Waktu dia datang, dia pikir udahlah, saya jangan jadi anak, saya mau jadi hambanya papa saja. Bukan begitu. Papanya lari, papanya peluk, papanya berkata, anakku kembali. Tuhan itu ingin sudah kembali. Kalau hari-hari ini hatimu jauh dari Tuhan, kata Tuhan, ayo kembali. Kembali apa? Cari Tuhan. Sefanya 2 ayat yang ketiga berbunyi, Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. carilah Tuhan. Gimana tuh cara cari Tuhan? 2 kali disebutkan, hai kamu semua orang yang rendah hati, carilah rendah hati. Rendah hati itu apa? Kalau salah, apa? Ngaku. Orang kalau sombong, salah nggak mau ngaku. Orang rendah hati itu kalau diomongi oleh Tuhan, nurut. Nah, ayo sekarang saudara sudah dengar firman Tuhan. Apakah saudara mau sembahyang tiap hari? Nurut apa enggak? Apakah saudara mau ibadah, dengarkan hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan? Ya, dunia sekarang banyak hamba Tuhan. Tapi Paulus juga memberitahu, awas hamba Tuhan palsu. Ini yang kadang-kadang saya lihat, yang enggak betul-betul pakai firman Tuhan. Ya mungkin pakai namanya ilmu. Ilmu apa sekarang ini?
ilmu multiplikasi, ilmu menarik orang. Ya, itu memang seger. Ya, ilmu apa? Ilmu dagelan. Pendeta kalau dagel rame. Nah, orang kan stres lalu bisa ketawa itu kan senang. Tapi isinya ketawa-ketawa, bukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara mesti gapai pahala di depan. Tadi katakan challenges ahead. Sekarang rewards ahead. Ya, artinya pahala itu di depan, bukan di belakang. 2 Tawarin 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Iya, ini kepastian Tuhan. Karena ada upah bagi usahamu. Usaha apa? Mencari Tuhan. Kalau Anda berusaha merendahkan hati, itu usaha. Jangan sombong. Tuhan itu paling benci orang sombong. Ya. Hidup dalam dunia yang berdosa ini memang penuh derita. Lalu kalau penuh derita, apakah saudara itu lemah? Sudahlah. Kok begini ya? Memang, kadang-kadang kalau sudah menemui masalah-masalah, itu hatimu bisa ciut. Saya dioperasi 2 kali, kok gini ya? Tapi saya ingat, tugas saya belum selesai. Saya berkata, Tuhan, berilah waktu untuk saya menyelesaikan. Jadi hatimu mesti kuat. Jadi kunci kekuatan itu bersekutulah dengan Tuhan yang maha kuat. Nah kalau sudah mau kuat, kumpullah dengan Tuhan, dengar perkataan Tuhan. Itu menguatkan hati. Karena firman Tuhan itu firman nubuatku yang memberitahu masa depan. Jangan takut, aku akan beserta kamu. Jangan takut, aku jadikan begini yang lebih baik. Betul enggak? Ya, jadi ingat, keberhasilan saudara itu berhenti tadi malam, saya ulangi lagi. Karena itu saudara mesti menghadapi masalah yang baru. Ya, jadi tiap kali saudara itu akan berhadapan dengan masalah baru. Tadinya sehat-sehat, jemaat kita itu punya suami yang sehat, ya. Waktu pamit sehat, lalu dia pergi keluar kota, sampai di hotel, dia jalan di hotel itu, lalu jatuh, blok, masuk kolam, mati. Kaget tentu istrinya, loh, berangkat sehat. Saudara, jadi pengalaman sukses Raja Asa yang menang, ya, itu bukan jaminan untuk yang berikut. Jadi Tuhan kata, jadilah kuat, jangan menyerah. Amin. Jadilah kuat. Sekarang mungkin ada di antara saudara menghadapi masalah. Keuangan, sakit, ya seperti saya menghadapi masalah. Jantung saya ini kacau, kalau dilihat di osiloskop begini. Wah, nggak kepenak di sini. Dada saya rasanya ditekan gitu. Karena kadang-kadang naiknya pulse itu 120. Pulse semestinya 60, 80 itu. Saya kadang-kadang turun 46, rendah. Kalau orang denyutnya rendah, kakinya bisa hitam. Karena pompanya kurang. Karena itu dulu kaki saya hitam. Titik. Lalu nggak bisa jongkok. Jadi turunnya terlalu turun. Ya. Jadi kan ada ukurannya.
Tapi jangan menyerah. Don't give up. Do not give up. Jangan menyerah. Ayo kita ngomong, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan problem. Jangan menyerah dengan problem. Amin. Amin. Hadapi. Ya, kalau engkau hadapi, ada pahala. Nah, karena itu, saudaraku, ini perlu dengar, ngadepi ke depan, apa ya, kok masalah lagi? Nah, Tuhan pakai hambanya ini. Ayat 8 berkata, Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. iya, begitu dia kuatkan hatinya, dia lakukan. Nah ini lo penting, menyingkirkan dewa-dewa. Mungkin sudah tidak punya patung, tapi saudara itu punya namanya idola. Ya, sesuatu yang kau anggap lebih dari Tuhan. Itu dewa. Dewa itu bisa apa? Macam-macam. Anakmu bisa jadi dewa. Hartamu bisa jadi dewa. Aku sugih kok, aku kaya, enggak takut. Nah, jadi dewa. Ya, mungkin kekasihmu jadi dewa. Engkau lebih mencintai kekasihmu daripada Tuhan. Apa saja bisa jadi dewa. Dan dewa pada akhir zaman yang paling banyak yang mengacaukan orang, uang memang. Mamon. Semua orang kena mamon. Lihat perang ini kenapa sih? Ya karena duit. Sudahlah. Dunia ini ujung-ujungnya rebutan uang. Rebutan sumber minyak. Ya toh? Kenapa perang Irak? Ya karena Amerika juga ingin juga dapat minyak. Pokoknya di dunia ini semua duit. Di Indonesia kacau ini kenapa? Duit. Demo-demo dikasih duit. Semualah. Saudara dengan saudara berantem kenapa? Duit. Ini saudara yang dulunya baik. Kenapa berantem? Duit. Saudaraku. Jadi saudara mesti membersihkan berhala-berhala ini. Dengan apa? Dengan lebih dulu mencari Tuhan. Ya. Kalau saudara mencari Tuhan lalu membersihkan berhala, apa akibatnya? Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka, dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Iya, jadi lihat stepnya. Pertama, berhala disingkirkan. Coba periksa ya, saya ini mencintai apa lebih dari Tuhan. Ada orang mencintai hobinya lebih dari Tuhan. Hobi apa? Ya mancing misalnya. Kalau minggu, saya mau mancing. Ada lagi apa? Sepedaan. Saya enggak ke gereja. Nah, hobi ya bisa. Tapi yang paling bahaya memang uang. Karena ujung-ujungnya itu dunia itu duit. Jadi berhala ini mesti disingkirkan. Bukan berarti uangmu engkau singkirkan. Tuhan itu ingin memberi kekayaan. Asal kamu jangan terikat dengan kekayaan. Bapak Abraham itu kaya. Ishak nambah.
Dikatakan 100 kali lipat, bayangin. Yakob, wah tambah kaya. Tapi mereka menggunakan dengan betul. Nah kalau berhala ini disingkirkan, saudara lalu mencari Tuhan, pasti ketemu Tuhan. Apa yang terjadi? Keamanan. Tadi katakan seluruh mereka, ini Tuhan memberikan keamanan. Sehingga akibatnya apa? Seluruh umat bersukacita. Betapa pentingnya. Tapi ingat, ini pengalaman dari Asa. Wah, bersukacita. Datang lagi masalah. Jadi ingat ya, jangan saudara waktu bersukacita itu lalu lupa daratan, begitu ya. Saking gembiranya, itu namanya euforia. Banyak orang kan, wah menang. Besoknya ada masalah lagi. Itulah hidup. Karena itu berjagalah. Ada tantangan yang berikutnya. Jadi dalam hidup di dunia ini tidak akan berhenti. Sampai kita mati. Nah waktu mati itulah engkau menang apa kalah. Itu sangat penting. Ya, kita mesti berjaga. Ada tantangan yang berikutnya. Nah Tuhan Yesus sendiri waktu menghadapi setan, dibujuk 3 kali, dia selalu berkata, telah tersurat, telah tersurat, telah tersurat. Terakhir dia berkata, enyah iblis. Iblisnya pergi enggak? Pergi. Tapi iblisnya berkata, ya wis, sekarang aku kalah, tak cari kesempatan. Loh. Saudara, dagang saja juga begitu bukan? Teman saya punya pabrik, dicari terus masalah. Waktu itu seluruh Indonesia pakai produknya dia. Seluruh Indonesia, bayangin. Ya, karena murah terbaik. Belakangan ini juga begitu. Masalah lagi. Masalahnya dari mana? Ya orang yang cari duit. Wah, dunia ini orang itu bikin masalah karena rebutan lahan. Lukas 4 ayat 13 berbunyi, Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya ingat ya, iblis itu kalau kalah, babak belur, dia memang ya wes, aku mundur, tapi aku maju lagi. Ingat ya, selama kita hidup di bumi ini, masalah tidak akan berhenti. Nggak akan. Tapi jangan takut, engkau punya Tuhan. Tuhanmu kuat untuk menghadapi masalah. Masalahmu yang terakhir apa? Mati, betul nggak? Masalah kekurangan, tidak bisa makan, akhirnya apa? Mati. Masalah sakit, lalu sakit berat, akhirnya mati. Betul nggak? Jadi masalah yang terakhir itu mati. Tapi Tuhan kata, akulah kebangkitan dan hidup. Engkau mati, aku akan bangkitkan lagi. Jangan takut. Percaya? Percaya ya. Tapi kan engkau belum mati. Nah, kalau mendekati mati apa? Takut enggak? Takut lagi. Padahal kita percaya kalau mati bangkit. Tapi kalau ngadepi, lo muncul takutnya itu. Betul enggak? Tapi ingat ya, saudara mesti tetap kukuh. Aku percaya perkataan Tuhan. Karena itu Tuhan berkali-kali, dia tahu dia akan disalib. Berkali-kali berkata, aku akan disalib. Mereka akan membunuh aku. Tetapi
hari ketiga aku akan bangkit. Dan dia ucapkan terus, aku akan bangkit, aku akan bangkit. Karena itu betapa penting saudara-saudara itu ngomong. Ngomong firman Tuhan. Aku akan bangkit bersama dengan Tuhan. Aku akan bangkit bersama dengan Tuhan. Ini penting. Ya, jadi saudaraku, ingat ini dunia ini dikuasai oleh iblis. Karena itu jangan terbuai dengan kenyamanan yang kau mungkin dapatkan sekarang. Karena itu orang kalau sudah nyaman itu biasanya lupa. Ya, oh enggak ada, sudah beres semua. Ada lagi. Ya. Kenapa? Karena kita ini hidup dengan tubuh. Tubuh kita ini disebut oleh Tuhan tubuh dosa. The body of sin. Selalu ingin dijatuhkan. Sudah mendengar hari-hari ini ada hamba Tuhan yang luar biasa besar di dunia terkenal. Geblak lagi. Setiap kali saya mendengar itu hati saya menjerit, Tuhan lindungi. Dan Tuhan memberikan ayat-ayat kemarin saya menyampaikan di jaringan doa nasional. Saya berkata pada hamba-hamba Tuhan di situ, ingat, kalau engkau berhasil, engkau seperti dalam Lukas 17, engkau selalu berkata, aku hamba yang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena apa saja yang saya lakukan, apa saja yang saya lakukan di dunia ini, kalau tidak ada hubungannya dengan Tuhan, habis. Apa saja. Kekayaanmu besar, habis. Waktu kau mati. Ya, jatuh ke anak. Tapi engkau sendiri enggak bawa apa-apa. Apa saja. Engkau punya rumah banyak, kalau mati, tinggal semua, betul? Karena itu kata Tuhan, kalau kamu sudah melakukan segala perkara, kamu berkata, aku hamba yang tidak berguna. Jangan sombong. Kalau engkau tidak ditugaskan Tuhan, engkau tidak punya nilai. Karena itu sementara kita hidup ini, sekarang kita melakukan tugas yang Tuhan taruh. Mungkin sebagai penerima tamu. Mungkin sebagai saudara menjadi kelompok sel, pimpinan, ngopeni jiwa-jiwa. Itu punya nilai kekal nanti. Orang nggak lihat, tapi itu punya nilai kekal. Engkau lihat dengar temanmu sakit, engkau kunjungi, engkau berdoa, itu punya nilai kekal. Engkau memberikan korban pada orang-orang susah, itu punya nilai kekal. Karena itu gereja kita seminggu 2 kali, Rebu, Sabtu, membagi-bagi makanan bagi orang-orang yang kekurangan. Jadi uang yang saudara berikan sekarang bukan kami pakai semua. Saya ini juga digaji. Tidak berlebih-lebih. Ya. Tapi saya hidup dari iman. Ya. Kalau dihitung-hitung sama istri saya, pengeluaran kami itu jauh lebih banyak. Tapi kenapa? Ya ada sajalah. Tuhan itu kasih. Dengan caranya. Saya mempunyai anak. Anak saya ini dulu nikah bisa cari uang. Dia membiayai anaknya dengan baik. Sekarang dia mati. Siapa yang ngurusi? Saya. Tiga anak. Semua itu beban.
Tapi Tuhan itu penolong. Jadi 2 Tawarin 16 menerangkan keadaan Asa yang merosot dalam iman. Tadinya hebat, percaya pada Tuhan. Ya, lalu juga yang kedua pasal 15 dia juga masih bergantung sama Tuhan sehingga bersukacita, bersukaria, lalu aman. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat perbuatan bodoh Raja Asa. Kenapa? Waktu ada lagi serangan datang, Raja Aram, ya, Raja Israel, jadi karena perang sipil, ya kerajaan bawah Yehuda, Asa itu kerajaan Yehuda, musuhnya saudara ya, perang saudara, kerajaan Israel, 10 suku kerajaan Israel. Asa cuma 2 suku, jadi kalah. Dia pikir aku kalah ini. Aku nyewa, uangku tak kasih sama Raja Aram supaya membantu aku. Loh, dulu cari Tuhan kok sekarang cari raja lain. Salah enggak? Salah. Ini loh, jadi kadang-kadang kita punya pengalaman dulu berhasil, tapi next time, lain kali engkau itu lalu karena takut bersandar pada yang lain. Nah ini kebodohan Asa. Lalu dia ditegur toh sama nabi lain, Hanani namanya. Dia marah. Loh, aku raja kok ditegur. Nabi ini dimasukkan penjara. Apa yang terjadi? Tuhan kata, loh, kamu kok begini jadinya? 2 kali ditolong dalam 2 Tawarin 14 itu hebat, 1 juta. 2 Tawarin 15 masih ditolong. 2 Tawarin 16, ya begini nih. Jangan sudah mengakhiri hidup seperti Asa. Hari-hari akhirnya apa? Tuhan bikin dia sakit kaki. Saya nggak tahu sakit apa, cuma ditulis sakit kakinya. Gout, ya mungkin itu loh. Apa itu? Gout itu bisul gitu ya, yang grogoti. Jadi, sakitnya bukan main. Dia tidak cari Tuhan, karena menang, dia punya dokter banyak. Dia cari dokter. Saya juga cari dokter, tapi saya tidak harap sama dokter. Buktinya dokter bisa miss kadang-kadang, betul? Dokter mana saja lah. Ada orang ke Singapura pikirnya, operasi mata, buta. Nah ya kan bisa. Oh namanya kejadian itu apa saja bisa. Karena itu pesan Tuhan hari ini adalah ini. Matius 26 ayat 41 semua bersuara membacakan 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lagi sekali 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iya, mari kita berkata, Tuhan aku mau jaga. Karena itu mari kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini. Berjagalah dan penuh roh suci. Saudara bisa kuat oleh karena roh Tuhan akan menguasai dirimu. Kalau engkau benar, kalau engkau menyingkirkan semua yang enggak benar. Berjagalah dan penuh roh suci. Jangan masuk dalam
celaka dunia. Yang setia luput dari bahaya, berjagalah terus penuh Roh Suci. Saudaraku, yang Tuhan minta berjaga dan setia. Yang setia kelak luput. Saya sudah ngalami berkali-kali luput. Alkitab memang menulis Mazmur 25, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Tuhan meluputkannya. Bahkan kalau nanti saudara mati, Tuhan bangkitkan saudara. Mari kita mau berdiri. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setialah luput dari bahaya, berjagalah terus penuh Roh Suci. Katakan pada Tuhan, berjagalah. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setia kelak luput dari bahaya, berjagalah terus penuh Roh Suci. Yang setia kelak, haleluya, luput dari bahaya, berjagalah terus penuh Roh Suci. Yang setia kelak, yang setia Roh Suci. Semua berdoa, semua mengucapkan sendiri, semua berkata-kata pada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Ayo bersuara, bersuara, berseru pada Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Yes Tuhan, ya Tuhan. Yes Tuhan. Ya Tuhan.
besar, besar. Besar namamu. Haleluya. Haleluya. Oh ya, ya, ya Tuhan, ya Tuhan. Jama, jama, jama. Dalam masyarakat terima kasih Bapak. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh hidup. Amin. Kami boleh luput Ya Tuhan. dari semua perkara yang jahat. Yes. Lepaskan kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam problem-problem penyakit, keuangan, masalah-masalah anak, masalah kesehatan, masalah dengan teman-teman, masalah keluarga. Mari Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, Yes. firman nubuat ini akan melepaskan, Amin. membebaskan, Amin. dan kami lebih berjaga-jaga. Jangan kami Tuhan sombong, Yes. jangan kami tidak berhati-hati ke depan. Kami tahu Tuhanku ada Tuhan yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan alam, sampai kesudahan alam, sampai kerajaan-Mu berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Yes. Dan sekarang Tuhan, kami mau memberkati. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan. Amin. Dalam usaha, pekerjaan, kesehatan. Kami mau tadakan tangan kami. Ya. Terimalah saudaraku, Ya. berkat, anugerah, sejahtera, rahmat Amin. dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Amin. menyinari engkau dari wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, Amin. dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, sampai Maranatha, semua yang percaya berkata bersama,